Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir kembali di Majelis Ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Sahibul Majlis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus daripada Majelis Ta'lim Al-Fatih. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatiz, ustadz, ustazah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa di minggu yang kedua, malam Rabu minggu kedua kita membahas kajian fikih dengan membaca kitab Al-Jawahirus Saniyah. Pembahasan kita melanjutkan pada pembahasan yang sebelumnya terkait masalah mandi wajib. Terakhir pembahasan di yang mana kira-kira? Saya lupa. Kalau nggak salah di halaman 48, baris ketiga dari atas. Dan haram atas orang yang junub itu. Iya. Halaman 48, baris ketiga dari atas. Coba dilihat kitabnya. Dan haram yang dalam kurung pinggir sebelah kiri dia. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Dan haram atas orang yang junub segala perkara yang diharamkan atas orang yang hadas kecil. Jadi sekarang tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Bukan hanya orang yang junub ya, yaitu orang yang berhadas besar secara umum. Hadas terbagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Misalnya wanita haid, ya, wanita yang haid, wanita yang nifas, kemudian orang yang junub, itu termasuk namanya hadas besar. Maka apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, demikian juga diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Cuma nanti ada tambahannya. Ya, ada tambahannya. Apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, orang yang nggak punya wudhu, itu namanya hadas kecil. Ya, diantaranya sholat, ya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, kemudian tidak boleh tawaf. Ya, kemudian tidak boleh khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat orang yang berhadas batal ya khutbah Jumatnya. Nah, tapi nanti jangan ditanya masalah khutbah Jumat, masih jauh pembahasannya gitu ya. Dan sujud tilawah, ya, sujud tilawah itu juga haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudhu. Kemudian sujud syukur itu juga tidak boleh dilakukan bagi orang yang tidak berwudhu. Makanya kemarin saya sampaikan sujud syukur itu syaratnya sebagaimana syarat sholat.
dia harus menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian harus suci dari hadas dan najis, harus dalam kondisi berwudu. Jadi kalau sujud syukur harus menghadap kiblat, kemudian tertutup aurat, kemudian dalam kondisi berwudu. Maka yang sering lazim kita lihat pemain sepak bola kalau habis mencetak gol, apalagi pemain timnas walaupun kalah, ya yang penting nyetak gol pasti sujud. Jangan dikatakan itu sujud syukur, ya itu tidak sujud syukur. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sahnya sujud syukur. Ya. Anggaplah mereka berwudu, tapi sujudnya tidak menghadap kiblat rata-rata. Kemudian celananya di atas lutut, terbuka aurat. Sementara syarat sah sujud syukur menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat. Nah, jadi jangan dikatakan itu sujud syukur. Nah, jadi itu semuanya haram dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Demikian juga orang yang berhadas besar, baik orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, haram melakukan semua yang tersebut itu tadi. Ya, haram hukumnya melakukan semuanya itu. Sebagaimana haram bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi orang yang junub, orang yang berhadas besar tidak boleh sholat wajib, sholat sunnah, dan tidak boleh tawaf, tidak boleh sujud syukur. Itu juga berlaku bagi orang yang berhadas besar. Hadas besar tadi apa-apa saja sebabnya? Junub, haid, nifas. Nah, dan di dalam kitab lihat lagi, dan ditambah lagi yaitu haram ia berhenti di dalam masjid jika ada ia orang Islam dan pergi datang padanya dengan tiada uzur. Nah, jadi kalau orang yang tidak punya wudu berhadas kecil itu masih boleh, ya, berdiam diri di masjid. Ya, orang yang tidak punya wudu masih boleh berdiam diri di masjid. Akan tetapi orang yang berhadas besar tidak boleh dia berdiam diri di masjid. Tak boleh masuk masjid. Kalau hanya sebatas melintas saja, misalkan masjid itu biasa kan pintunya ada dua, di sana dan di sini. Jadi dari pintu sini jalan terus wanita haid tadi keluar dari pintu sebelah sini, itu tidak mengapa, namanya melintasi masjid. Jadi ada uburun, ada muksu. Ya, kalau muksu itu melintas, ubur itu menetap. Jadi bedakan itu. Ya, kalau sebatas melintas itu tidak masalah, tapi kalau sudah sampai menetap di dalam masjid itu haram bagi orang yang berhadas besar. Sama ada orang yang junub ataupun haid. Jadi wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid dengan menetap di dalamnya. Jelas ya? Kalau sebatas melintasi masjid itu tidak masalah. Nah, di sini kadar seseorang dikatakan menetap di masjid, kadarnya apa? Diamnya. Kalau ada seorang wanita haid masuk ke dalam masjid, dia berada di dalam masjid kadarnya tumakninah, berdiam diri dengan kadar tumakninah, itu sudah dikatakan dia menetap. Ya, sudah dikatakan dia menetap. Dia diam dengan kadar tumakninah. Tumakninah itu berapa lama, Ustaz? Tumakninah itu kadar ucapan subhanallah. Jadi subhanallah itulah kadar tumakninah. Ya, hanya beberapa detik saja subhanallah kadar tumakninah. Jadi kalau wanita haid tadi berdiam diri di dalam masjid walau hanya sesaat dengan kadar tumakninah, diam lamanya di masjid itu dengan diam seukuran tumakninah itu haram, berdosa besar. Apalagi berlama-lama duduk di dalam masjid. Jadi aneh kalau ada ustadz yang bilang, ya, wanita haid boleh masuk masjid. Aneh. Ya, jangan ikuti pendapatnya itu. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena kita harus memuliakan masjid. Jangankan kenapa wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, karena dia membawa najis. Ya, dia bawa najis. Najisnya darah haidnya itulah. Ya, jangankan itu, meludah di dalam masjid aja hukumnya
haram, apalagi membawa darah yang memang betul-betul najis. Ludah itu suci atau najis? Suci kan? Tapi haram meludah di dalam masjid, termasuk mengotori masjid, padahal ludah bukan najis, apalagi betul-betul bawa najis. Ya, nah, jadi hati-hati. Di luaran sana banyak orang yang menggampang-gampangkan hukum. Katanya wanita haid, ya, selagi darahnya tidak menetes nggak apa-apa masuk ke masjid. Pernah dengar kayak begitu? Ya, jangan diikuti. Tak jelas itu rujukannya, ya, tak jelas. Nah, termasuk orang yang junub, ya, orang yang junub juga tidak boleh masuk ke dalam masjid. Cuma yang paling sering terjadi orang haid, ya, banyak masuk ke dalam masjid, katanya nggak apa-apa, yang penting darahnya tidak menetes. Hukum dari mana hukum macam itu tadi? Ya, jadi jangan masuk ke dalam masjid bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu orang yang haid atau orang yang junub. Termasuk masjid, ya, adalah terasnya. Setiap bangunan yang menyatu dengan masjid itu namanya masjid. Jadi biasa masjid ada terasnya di luar kan? Bukan halaman, teras itu nyatu dengan bangunan masjid, itu juga termasuk masjid. Cuma kalau semisalnya ibu-ibu perwiritan lagi dalam kondisi haid, boleh nggak kami datang Ustadz ikut perwiritan itu? Kebetulan wiridnya di masjid, datang saja, tapi jangan ikut baca yasinnya. Ya, kalau baca tahlil nggak masalah, karena niatnya untuk zikir. Tapi kalau baca yasinnya jangan ikut. Itu poinnya satu. Ya, datang saja ke perwiritan walau dalam kondisi haid. Yang pertama perlu diperhatikan, jangan ikut baca yasin. Ya, jangan ikut baca yasin, dan hindari untuk menyentuh buku yasin dalam kondisi haid. Itu poin kedua. Poin ketiga, kalau kebetulan ya wiridnya ada di masjid, jangan duduk di dalamnya masjid. Ya, jangan duduk di dalam masjid, duduk di ruang teras masjid. Walau itu termasuk masjid, hanya saja hukumnya bisa lebih ringan daripada duduk di dalamnya. Ya, walaupun itu termasuk masjid, hukum asalnya haram. Tapi ada ulama Yaman yang mengatakan wanita dalam kondisi haid, bila dia datang ke masjid untuk menuntut ilmu, mendengar tausiah, mendengar mau'izatul hasanah, mendengar ceramah, maka boleh dia datang ke masjid, tapi duduknya di luar. Walaupun luar itu sebetulnya termasuk masjid, tapi hukumnya lebih ringan daripada di dalam. Jadi poin pertama, jangan ikut baca yasin. Paham ibu-ibu ya? Poin kedua, jangan menyentuh buku yasin. Poin yang ketiga, duduknya di teras. Kalau harim masjid, halamannya itu nggak termasuk masjid, nggak apa-apa, nggak ada larangan di situ. Ya, halamannya masjid itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tapi teras juga termasuk bagian masjid. Hanya saja bagi wanita yang sedang haid, bila kedatangan dia ke masjid untuk belajar ilmu atau menuntut ilmu, maka silakan datang ke situ, tapi jangan duduk di dalamnya masjid. Kalau musola bagaimana Ustaz? Musola sama hukumnya dengan masjid. Wanita haid juga haram masuk ke dalam musola, duduk berdiam diri di musola, dengan catatan musolahnya itu adalah musola yang sudah diwakafkan dia. Ya, musola yang sudah diwakafkan. Tapi kalau musolanya masih milik pribadi, kan banyak musola tapi milik pribadi seseorang, maka di situ tidak berlaku hukum haid itu tadi. Ya, berlakunya keharaman wanita haid berdiam diri di musola itu berlaku bagi musola yang sudah diwakafkan. Ya, musolanya sudah diwakafkan, berarti milik umat, bukan milik pribadi lagi. Maka terkait musola, kalau musolahnya sudah diwakafkan, boleh sholat tahiyatul masjid di dalamnya. Ya, musolahnya sudah musolah diwakafkan, ada nggak tahiyatul masjidnya Ustaz? Ada, boleh tahiyatul masjid di musola yang musolahnya sudah menjadi wakaf. Tapi niatnya jangan usolli sunatan tahiyatul musola, tetap niatnya usolli sunatan tahiyatul masjid, ya, dengan catatan musolahnya harus sudah diwakafkan. Ya, kalau musolahnya masih milik pribadi, maka
tidak boleh tahiyatul masjid di musola yang milik pribadi tadi. Nah, itu poin penting ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, wanita haid jangan sekali-sekali berdiam diri di masjid, wabil khusus di dalamnya masjid. Kalau dulu pernah dengar ceramah-ceramah, daurah, atau apalagi istilahnya, liko, ya, atau apalah namanya yang kata murabbinya, ya, murabbi, ya, kata murabbinya, boleh wanita haid masuk ke masjid, yang penting dijaga darahnya jangan sampai netes. Dari zaman dulu, zaman Nabi, wanita haid itu pun darahnya tak menetes. Walaupun belum ada, maaf ya, belum ada pembalut zaman dulu, mereka menutupi haidnya dengan kain untuk mencegah menetesnya. Ya, jadi bukan karena menetesnya itu, intinya wanita haid haram hukumnya berdiam diri di masjid sebentar ataupun lama. Ya, jadi pendapat yang dikatakan murabbi itu tadi, yang katanya wanita haid boleh berdiam diri di masjid, duduk di dalam masjid, yang penting darahnya tidak menetes, itu pendapat yang tidak mendasar. Ya, hati-hati kita harus memuliakan daripada kemuliaan masjid. Ya, saya katakan tadi, jangankan membawa najis, orang meludah di dalam masjid saja hukumnya haram, berdosa besar. Walau ludah itu suci. Ya, ini jelas-jelas darah haid najis dibawa pula ke dalam masjid. Nah, tentu hukumnya lebih besar daripada itu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu diantaranya hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang sedang berhadas besar, sama ada junub ataupun haid. Mereka berdalil, ya, kita katakan kan orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Mereka berdalil, Nabi Muhammad aja waktu junub pernah masuk ke masjid. Ya, ada hadisnya sahih. Memang benar, baginda Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu ketika beliau dalam kondisi junub dan beliau masuk ke dalam masjid. Memang betul. Kenapa demikian? Itu namanya khususiyat, ya, li Muhammadin SAW. Itu namanya kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad saja, tidak diberikan kepada umatnya. Ya, jadi yang boleh hanya Nabi. Seperti contoh, Nabi boleh menikah lebih dari 4 orang istri, sementara kita, ya, hanya boleh maksimal 4. Ya, ini cerita hukumnya, bukan langsung dipraktekkan, tenang aja. Ini untuk cerita khususnya. Ya, nah, berarti kenapa Nabi boleh menikah lebih dari 4 istri? Itu khususiat Nabi. Ya, kalau kita 4. Demikian juga junub. Nabi junub boleh masuk ke dalam masjid, kita tidak boleh. Kenapa? Karena itu khususiat Nabi. Dan alasannya sebab jasad Nabi SAW lebih mulia dari seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Jasadnya Nabi lebih mulia dari Masjidil Haram. Jasadnya Nabi lebih mulia dari Masjidin Nabawi. Jasadnya Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Masjidil Aqsa. Jasad Nabi lebih mulia dari seluruh masjid yang ada di dunia. Kenapa? Karena Nabi sebaik-baik makhluk, semulia-mulia ciptaan. Makanya dalam kondisi junub sekalipun Nabi masuk ke dalam masjid itu tak jadi soal, karena jasad Nabi lebih mulia daripada masjid yang dimasukinya itu. Nah, inilah namanya khususiyah Nabi, ya, khususiyat Nabi SAW. Kurban, bagi kita hukum kurban apa? Sunnah muakkadah kifayah. Kalau bagi Nabi, kurban bagi Nabi wajib. Ya, hukum kurban bagi Nabi SAW hukumnya wajib. Tapi bagi umatnya sunnah muakkadah kifayah. Nah, itu juga termasuk khususiyat, ya, khususiyat bagi umat, bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 2 dia. Ada khususiyat bagi Nabi saja, ada khususiyat bagi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau khususiat li ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad, ya, itu banyak. Ya, banyak. Di antaranya seperti masalah wudu, ya, itu khususiat bagi umat Nabi Muhammad, tidak disyariatkan kepada umat terdahulu.
Bahkan misalnya kalau kita kena najis, pakaian kita kena najis, itu cukup dibasuh dengan air sudah suci tidak? Suci. Kalau umat terdahulu, ya umat-umat Nabi terdahulu, umat Bani Israel misalnya, kalau pakaian yang kena najis itu wajib digunting, dipotong. Kalau dicuci aja belum dianggap suci. Nah, itu khususiat bagi umat Nabi Muhammad, ya, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apalagi khususiatnya, umat terdahulu kalau melakukan dosa besar, syarat bertobatnya harus mengorbankan jiwa, bunuh diri. Itu umat terdahulu, Bani Israel. Kalau umat Nabi Muhammad melakukan dosa besar, cukup dengan taubatan nasuha. Bahkan kalau dia bunuh diri, malah nambah dosa besar yang lain. Nah, itu diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Nah, kalau itu namanya khususiyat li ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak diberikan kepada umat nabi-nabi yang lain. Banyak ya, banyak diantaranya itu tadi. Silakan baca kitab Khosaisul Muhammadi, ya, Khosaisul Muhammadiyah, karya daripada Al-Allamah Al-Muhaddis Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Itu keterangannya lengkap di situ. Nah, kemudian apalagi yang haram bagi orang yang berhadas besar, orang junub, haid dan nifas? Membaca Al-Quran, dengan dikosot ia akan Quran. Orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran, tapi tak boleh menyentuhnya. Ya, simak baik-baik. Orang yang berhadas kecil, orang yang tak punya wudhu, orangnya tidak berwudhu ini, tak punya wudhu, boleh nggak dia baca Al-Quran? Boleh, ya, tapi tidak boleh menyentuhnya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Jadi orang yang berhadas kecil, orang tak punya wudhu, boleh membaca Al-Quran, tapi tak boleh menyentuh. Orang yang berhadas besar, junub, haid, nifas, haram membaca, haram menyentuh. Jelas ya? Haram membaca, haram menyentuh Al-Quran. Kalau hamlun, menyentuh saja tak boleh, ya, mashun, ya maaf, mashun, menyentuh saja haram, apalagi hamlun, membawa. Ini ada pula Ustadz ceramah, apa katanya? Ibu-ibu kalau haid, ya, kalau bawa Al-Quran dilapisi pakai sapu tangan. Ya, pernah dengar? Itu silap itu. Ya, karena Ustadz itu tak mengaji. Ya, makanya buat hukum sendiri. Kalau menyentuh saja hukumnya haram. Ini namanya menyentuh. Kalau membawa, itu lebih berat mana? Menyentuh atau membawa? Membawa. Jadi kalau menyentuh saja haram, apalagi membawa. Walau dilapisi 1000 sapu tangan sekalipun hukumnya haram. Ya, jangan main-main lah sama perkara hukum. Ya, kalau tak tahu bilang tak tahu, udah selesai. Ya, Ustadz, saya nanya, kata jemaah. Iya Bu, boleh nggak wanita haid bawa Al-Quran? Oh, nggak apa Bu, yang penting pakai pelapis, katanya. Hukum dari mana pula? Ya, Ustadz, saya punya ayam saya mati ditabrak kereta, halal nggak Ustadz? Oh, kalau masih anget-anget halal Bu. Ajib betul jawaban tuh. Ya, makanya ngaji dulu baru ceramah. Ya, kalau udah ceramah jangan lupa ngaji. Ini ceramah nggak ngaji-ngaji, terakhir tak apalah macam itulah disampaikan. Ya, baik. Jadi itu perlu untuk kita pahami. Kalau mashun artinya menyentuh, hukumnya saja haram, apalagi hamlun, membawa. Tentu hukumnya lebih berat membawa daripada menyentuh. Jadi jangan dipraktekkan itu. Ya, ibu-ibu dalam kondisi haid bawa mushaf Al-Quran dilapis sapu tangan, itu haram, dosa besar, jangan dibuat lagi. Ya, walau dilapisi sapu tangan, apa bedanya? Mushaf itu kan ada penutupnya kan? Ya, menyentuh penutupnya aja boleh tidak?
Jadi ketika ditutupi pun pakai sarung tangan sama, tak boleh juga. Ya, menyentuh saja tak boleh, apalagi membawanya. Walau dilapis dengan sapu tangan sekalipun. Jangankan satu lapis, ya 1000 lapis atau 1000 lapis pun hukumnya aja haram, apalagi satu lapisan. Jadi nanti kalau ada yang nyampaikan gitu, koreksi. Ustadz, kami ngaji kitab Al-Jawahirus Saniyah, bilang. Ya, dengan Ustadz Sumitra, bahwa tidak boleh membawa mushaf Al-Quran bagi wanita haid walau dilapis. Nah, itu. Sebutkan aja nama kitabnya, udah gemetarnya itu. Ya, betul. Ya, di dalam kitab Al-Jawahirus Saniyah, walau Arab Melayu, udah bergetar itu dia. Karena apa? Karena dia pendapat sendiri. Nah, baik, hati-hati ya. Jadi, orang yang berhadas besar, haid, junub, ataupun nifas, haram membaca Al-Quran, haram menyentuh, apalagi membawanya. Tapi kalau ada ayat Al-Quran, dia baca dengan niatnya untuk zikir. Semisalnya diumumkan di musola Ar-Rawdah, Inna lillahi, gitu ya, atau telah berpulang ke rahmatullah, gitu kan. Biasa yang dengar baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat Al-Quran tidak? Surah Al-Baqarah. Ya. Nah, termasuk ayat Al-Quran. Tapi karena membacanya niatnya untuk zikir, bukan untuk membaca Al-Quran, maka boleh, walau dia sedang dalam kondisi haid atau junub. Ya. Jadi ibu-ibu dalam kondisi haid, dengar berita pengumuman di masjid, orang meninggal, tetap disunahkan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walau sejatinya itu ayat Al-Quran, tapi membacanya niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk niat zikir. Makanya kalau ditanya, Ustadz, boleh nggak wanita haid membaca rotib-rotibul haddad, rotib al-attos, hijib syakron, dan amalan-amalan wirid lainnya? Boleh. Ya, tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, karena untuk zikir. Nah, baik. Paham ibu-ibu kira-kira? Ya, mudah-mudahan paham dan diamalkan. Jangan lagi haid-haid masuk ke dalam masjid. Ya, jangan lagi haid-haid membawa mushaf Al-Quran. Bersalahan, lihat kitabnya lagi. Ia jika dikosotkan doa atau karena mengeluar dalil jua, tiada mengapa jika tiada ia mengosotkan Al-Qurannya. Jadi kalau untuk doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dari Al-Quran juga tidak? Dari Al-Quran itu kan, ayat Al-Quran. Banyak doa-doa yang merupakan ayat Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu termasuk ayat Quran. Tapi karena maksudnya doa, niatnya baca doa, walau lafaznya lafaz ayat Al-Quran, itu tidak menjadi masalah, boleh. Ya, karena yang penting begini, membacanya jangan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Niat membaca Al-Quran itu ya ginilah, kita ambil mushaf, kita letak di depan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti betul-betul baca. Itu yang haram. Tapi kalau niatnya untuk zikir, seperti ada orang meninggal, tadi baca innalillahi, ya seperti baca doa Rabbana atina, Rabbana zolamna, dan doa-doa yang lain maksur daripada ayat Al-Quran, maka itu tidak menjadi soal. Termasuk membaca dalil. Jadi kalau ada ustazah di sini atau ada ustadz lagi junub ceramah, lupa dia mandi wajib. Ya, ada ustadz junub ceramah lupa mandi wajib. Walau jarang terjadi, yang paling sering terjadi ustazah dalam kondisi haid, berarti kan berhadas besar. Ketika berceramah dia mengeluarkan dalil bahwa puasa Ramadan diwajibkan bagi kita umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu contohnya, tidak jadi soal karena dia baca ayat Al-Qur'an tujuannya istidlal dalil, untuk menjadikan ayat itu sebagai dalil, nggak ada masalah ya. Baik. Karena sembarangan juga orang sekarang ini nggak apa-apa baca Al-Quran bagi orang haid katanya. Ya, bahkan banyak wanita haid memegang Al-Quran.
Quran. Itulah gara-gara daurah itu, daurah seminggu, daurah 2 hari, liqa, ya, nah, liqa 2 hari, tiba-tiba udah jadi ulama, ya. Anehnya ikut daurah baru seminggu udah jadi murabbi, ya, hebat betul, ya. Nah, itulah bahaya itu. Instan aja belajar agama nih. Awak aja mondok lebih-lebih kita. Kalau mondok itu masih 4 tahun belum ada apa-apanya. Ya, kalau mondok pesantren masih 4 tahun itu belum ada apa-apanya, ya. Minimal 11 tahun, ya, 17 tahun. Nah, itu baru alim. Jadi daurah 2 minggu, ya, tiba-tiba udah jadi murabbi. Nah, itulah, nggak apa-apa wanita haid masuk masjid, yang penting darahnya jangan menetes, ya. Ini fatwanya bin Bas, gitu ya. Nggak apa-apa wanita haid membawa Al-Quran, yang penting dilapis, ya, nggak apa-apa katanya. Nah, inilah murabbi. Nah, Masya Allah. Saya aja marah kalau ada orang manggil saya murabbi, ya. Jangan kita ngaku guru itu murabbi kita. Kalau apa yang disampaikan guru, akhlaknya guru tak dicontoh, ya. Jangan ngaku-ngaku guru kita sebagai murabbi kita. Murabbi itu dimana kita telah bisa mencontoh dan mengikuti guru secara zahir dan batin. Bukan ilmunya saja, adab dan akhlaknya guru bisa kita contoh. Barulah layak kita mengakui guru kita sebagai murabbi. Nah, ini baru sekali hadir maulid, ya, baru sekali hadir ngaji, nah, buat status murabbi saya Ustadz Sumitra, ya. Saya pun senyum, biasa-biasa aja Ustadz, udah gitu aja. Tak apalah pakai murabbian, ya, paham ya? Itu aja kok repot. Apalah gelar-gelar dunia itu, ya. Satu sisi bangga dipanggil murabbi, ya, tapi apa gelar-gelar dunia kalau cuma panggilan aja, tapi apa yang diajarkan oleh kita nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Ya, mengaji ini dapat ilmu diamalkan, ya, akhlaknya guru, adabnya guru itu dicontoh. Nah, barulah kita bisa menganggap guru kita itu sebagai murabbi. Makanya aneh, baru 2 minggu daurah udah jadi murabbi. Nah, baik. Syahdan. Ya, syahdan. Kalau syahdan ini dalam kitab kuning tanbih, gitu ya, tanbih, peringatan. Syahdan bermula. Nah, sekarang udah masuk tata cara mandi wajib. Nah, ini penting nih. Ada yang tiap hari bahkan 3 kali mandi wajib, hebat betul. Yang aneh belum berbini tapi tiap hari mandi wajib. Nah, itu wajib tuh, ya. Ya, mungkin ihtilam, mimpi bahasa, jangan seuzon dulu, ya. Cuma kalau ada yang kayak gitu, cepat-cepat datang ke rumah saya biar diruqyah. Mana tahu ada jin perempuan yang suka sama dia. Itu bisa jadi itu, ya. Sampai ada cerita teman kita, ada kiai di Tuban, ya, barusan meninggal dia, walaupun barusan wafat tahun ini. Kasyafnya luar biasa. Kasyaf itu tahu apa? Dia bisa baca batin dan isi hati orang. Dia tahu apa yang dikerjakan orang itu, walau dia tak melihat. Itu namanya kasyaf. Jadi si kiai ini, ya, ahlul kasyaf, ahli kasyaf. Jadi bisa ngebaca batinnya seseorang. Jadi suatu ketika ada 3 orang sowan berkunjung ke rumah kiai tersebut. Nama istilahnya kalau di Jawa sana santri berkunjung ke rumah kiai, istilahnya namanya sowan, ya, sowan dalam kiai, gitu. Nah, beliau dalam melayani tamu itu beda-beda. Ada tamu itu dikasihnya susu, ada tamu itu dikasih teh manis, ada tamu itu dikasih air putih, kadang nggak dikasih apa-apa. Ya, kenapa? Karena beliau tahu isi hati orang itu. Artinya kalau orang ini betul-betul bersih hatinya, betul-betul orang soleh dimuliakan, dikasih susu, dikasih makanan. Ada orang yang cuma dikasih air putih, sebatas menghormati tamu. Bahkan ada yang nggak dikasih apa-apa sama kiai tadi. Sampai ketika salaman, beliau nggak mau. Jadi ketika 3 orang berkunjung tadi, santri tadi, yang pertama izin ke beliau mau pulang, salaman sama beliau, diterima sama beliau, salaman, ya. Kemudian yang kedua, salaman sama beliau, diterima salamnya, salaman juga dikasihnya. Santri yang ketiga salaman nggak mau beliau, nggak dikasihnya. Padahal sama-sama nih rombongan datang. Ternyata ditelusuri, bertanyalah santri kawannya tadi, yang pertama tadi, maaf kiai, nuhun kiai, mau nanya,
Kiai kenapa tidak mau salaman dengan teman saya yang ketiga itu tadi? Oh, ora usah katanya, nggak usah. Saya nggak mau salaman dengan tangan orang yang suka istimna. Tahu istimna? Ya, aku nggak mau salaman dengan tangan orang yang suka onani. Nah, tahu? Dari mana Kiai itu tahu? Kasyaf. Ya, hati-hati. Makanya kalau bertamu ke rumah wali, orang alim, dari rumah itu hati-hati. Misal kita punya jadwal besok mau berkunjung ke rumah tuan guru ini. Hari ini kita udah berbenah diri. Ya, jaga diri jangan sampai melakukan maksiat. Itu tahu itu orang-orang alim itu kasyaf. Cuma kadang ada yang kasyafnya itu walau tahu tapi dia tetap pura-pura nggak tahu. Idkhalis surur fi qalbil mu'min, untuk menyenangkan hati orang yang berkunjung tadi. Tapi beliau termasuk kiai yang keras. Langsung dibuktikan di situ, kalau nggak suka udah. Nah itu, kalau kita kan masih nggak suka, masih kita terima ya, berbahasa basi walaupun hati jijik kali ya kuling kau gitu kan, tapi tetap diterima. Kenapa? Menyenangkan hati itu tadi. Nah, jadi jangan main-main. Itu kiai wali. Kalau kita wali murid, wali daya, jadi biasanya itu ya. Itulah dunia sufistik itu. Jadi kiai, orang yang mengamalkan ilmu, ahli sholawat, itu cepat sampai kasyafnya. Dan tingkatan kasyaf itu berbeda-beda di antara seseorang. Nah, kasyaf itu di antaranya ada yang mengetahui kejadian yang belum terjadi, tapi dia tahu. Ya, nah, kadang kiai ahli kasyaf begitu, kita dikasih tahu, kamu jangan begini. Kenapa? Karena dia tahu bakal apa yang menimpa orang itu. Hatta karena kita nggak percaya, kita langgar aja kejadian, gitu kan? Nah, itu namanya kasyafnya itu beda-beda. Ada yang kasyafnya itu kalau doa nggak pernah ditolak, ya. Hatta belum lagi dia berdoa, masih minta di hati aja, kepengennya lagi. Tiba-tiba datang orang mengantar. Gimana lagi kalau dia berdoa, kan gitu. Nah, itu macam-macam dia tingkatan kasyafnya, ya, derajatnya. Orang-orang semisal itu macam-macam dia. Kalau kita berdoa tak dikabul-kabulkan. Hati-hati ya, ahlul istimna. Orang yang suka istimna, onani. Nah, itu tiap kali mandi wajib. Itu bisa jadi disebabkan apa? Karena ada jin yang menempel di badannya. Ya, itu bisa pengaruhnya. Cepat-cepat diobati. Nah, obat yang paling ampuh bagi orang semisal itu, cepatlah dia menikah. Ya, cepat menikah. Tapi biasa payah jodohnya. Ya, biasanya orang yang kayak begitu payah jodohnya, suka istimna, itu payah jodohnya. Kenapa? Dihalang-halang jin itu tadi supaya dia nggak menikah dengan ya orang lain. Baik, hati-hati ahlul istimna, tobat ya. Ini bulan Dzulhijjah nih, ya. Bulan Dzulhijjah jangan banyak buat maksiat, ya. Ini bulan mulia nih, tobat. Kalau mimpi masih mending ya kan? Ya, dia junubnya kena mimpi ihtilam, ini kena istimna, ya. Itu tangan istimna, ketemu ulama salaman pula dia sama ulama tuh, ya, tak tahu malu. Nah baik, sekarang kita masuk bab apa tadi? Cara mandi wajib. Syahdan, bermula faraidul ghusl, fardu wudu itu 3. Jadi rukun mandi, fardu mandi, rukun mandi wajib 3. Nah ini sering saya sindir nih, ya. Ada orang cepat nak menikah aja kerjanya, nikah muda. Bukan tak boleh, ya, silakan. Nah, tapi harus udah cukup lah. Nikah tuh modalnya bukan cuma mampu secara finansial saja. Terlebih-lebih daripada itu, bekal orang yang menikah nomor 1 adalah ilmu. Kenapa? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Jadi yang ngajari perempuan itu ya suaminya. Nah, kalau suaminya aja tidak punya bekal ilmu, apa yang mau diajarkan? Maka modal utama ingin menikah bukan sebatas mampu secara finansial, tapi juga nomor 1-nya adalah cukup dalam ilmu. Itu penting. Jangan kita laki-laki cuma menuntut kepada pasangan kita untuk pasangan kita menjadi baik, tanpa kita mau mengajarkan bagaimana menjadi baik itu. Nah, itu bukan suami yang baik, ya.
Itu rata-rata suami, rata-rata ya lelaki yang punya istri, punya pasangan, berharap istrinya baik, harus begini, harus begitu. Bahkan ada yang berharap, ya kau macam Sayyidatuna Fatimah kenapa, katanya gitu ya. Berlebih kali suaminya minta kepada istrinya. Jadi jangan cuma menuntut pasangan jadi baik, tapi ajarkanlah pasangan itu bagaimana caranya jadi baik. Kebanyakan tidak, hanya menuntut pasangannya baik, marah-marah, tapi tidak mau mengajarkan, menasihati bagaimana jadi yang baik itu. Nah ini suami kurang ilmu. Ya, kalau suami udah cukup bekal ilmunya, suaminya cukup bekal ilmu, maka dia mengharap pasangannya baik, sekaligus membimbing dan menuntun pasangannya untuk jadi baik. Dek, jangan kau macam nih, ya jangan kau macam tuh, kau harus begini, 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 begini. Jangan cuma marah-marah aja, ya marah-marah pulang ke rumah pasang muka masam, ya pasang muka masam, cemberut kepada istri tanpa diberitahu salahnya apa, pengennya seperti apa. Nah, ini akan riuh dan ricu terus hubungan rumah tangga yang seperti ini. Ya khusus kita yang udah punya pasangan. Ya kalau masih bercewek-cewek gak usah banyak kali lah mengatur, kayak udah macam suami pula kau. Ya, nah ini ya belum lagi nikah udah ngatur-ngaturnya kayak suami. Kemana dek? Setiap mau pergi harus ngelapor sama dia. Bang, aku mau ngaji. Ya, lapor. Sama siapa pergi? Katanya gitu kan. Nah, aku pergi sama si fulan. Ah yang betul, nanti kau pergi sama cowok lain. Dah putuskan aja yang kayak gitu. Gak jadi kita kawin bang. Walau udah tunangan, batalkan tunangan tuh. Ya, nggak manfaat. Ada pula yang kayak begitu. Yang udah menikah aja pun kadang tak begitu kali. Ini belum menikah mengaturnya menghalang-halangi orang yang sudah menikah. Walau udah tunangan, tunangan itu kan belum halal. Ya kan? Tunangan udah halal apa belum? Belum. Ya. Baik. Masih banyak lagi di sini jemaah yang lajang-lajang nih. Jangan takut lah, stok habis. Ya. Ustaz Wanda udah? Hah? Belum? Sekali kobil tumpat langsung. Dari tendanya dari Ana nanti kalau kejadian kayak gitu. Nah baik, jadi rukun mandi wajib 3. Nah ini tadi saya katakan orang yang gila nikah muda, baru hijrah, pengennya nikah muda melulu. Ya. Emangnya udah cukup bekal ilmumu mau nikah cepat? Ditanya mandi wajib rukunnya berapa? 5 katanya. Gayung, sabun, anduk. Cemana mau nikah? Padahal mandi wajib ini suatu yang substansial bagi orang yang sudah menikah, betul? Nggak sah sholatnya, nggak sah puasanya kalau mandi wajibnya tidak sah. Ini rukun mandi wajib aja pun tak tahu, ya. Nah, pengen cepet-cepet kali untuk qabil tu nikah. Gampang lah itu, ya. Tapi kalau memang udah pengen kali nikah muda, nikah, tapi ngajilah, ya ngaji, jangan tinggalkan ngaji. Kebanyakan orang kalau udah nikah itu sulit ngaji. Kebanyakan ya, kita punya banyak jamaah di mana-mana waktu masih jomblo. Wah, majelis mana yang gak pernah dia datangi? Udah menikah, seminggu sekali pun tak nampak batang hidungnya. Ya, nah itulah. Jadi gak usah cerita, saya nikah dulu Ustaz, aneh janji katanya ya. Gak usah janji sama saya, janji daripada diri sendiri. Kalau udah ngaji, saya lebih aktif lagi ngaji. Kebanyakan kebalikannya, yang dulu lajang aktif ngaji, udah menikah, seminggu sekali pun tak nampak batang hidungnya. Tak usah cerita lah. Gimana pula nak mengaji pergi, bang, hujan di rumah aja lah, tak jadi mengaji kan, repot jadinya. Nah, jadi rukun mandi 3, yaitu yang pertama niat, mengangkatkan hadas. Jadi rukun mandi wajib yang pertama apa? Niat. Dan sunnah ia melafazkan dengan lidahnya. Ya, sunnah melafazkan niat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Macam pembahasan wudhu kemarin, niat wudhu di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Niat mandi wajib juga di dalam hati. Hanya saja disunahkan melafazkannya dengan lisan. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil fardhu an jami'il badani lillahi ta'ala. Ya, dilafazkan dia, diucapkan. Itu dibaca sebelum mengguyurkan air.
Ya, nanti prakteknya saya praktekkan. Contohkan ya, jelaskan kok dipraktekkan. Nawa itu raf'al hadasil akbari an jami'il badani. Sengaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada segala tubuhku. Atau nawa itu raf'al janabati. Jadi niatnya boleh nawa itu raf'al hadasil akbari an jami'il badani. Ibu-ibu biasa pakai yang itu? Nah, itu yang banyak di buku-buku. Ya. Kalau yang mau simple, yang pendek ada. Nawa itu raf'al janabati. Boleh. Ya, atau nawa itu fardul gusli. Jadi nggak usah panjang. Nawa itu fardul gusli. Sengaja aku niat fardu mandi, udah sah. Ya, nawa itu fardul gusli. Nah, sengaja mandi fardu atau sengaja meniatkan fardu mandi, maka memadailah salah satu daripada segala niat yang tersebut itu. Jadi rukun mandi wajib yang pertama adalah niat, dan disunahkan sebelum mengguyurkan air ke tubuh dilafazkan niat tadi, nawaitul fardul gusli gitu, atau nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardul lillahi ta'ala. Baru kemudian kita guyurkan air. Nah, di sini yang poin pentingnya, niat itu di dalam hati, dan syarat sahnya niat mandi wajib harus dilakukan bersamaan dengan guyuran yang pertama. Jelas? Niat mandi wajib harus dilakukan bersamaan dengan guyuran yang pertama. Jadi begitu kita ambil gayung, kita guyurkan air pada basuhan pertama, begitu air kena tubuh kita, di situ pula lah kita pasang niat mandi wajib, nawaitul fardul gusli. Jelas? Itu poin pentingnya. Niat mandi wajib harus bersamaan dengan basuhan pertama. Nah, jadi kalau ada orang mandi wajib, dia niat dulu nawaitul fardul gusli, baru dia jebar-jebur. Ketika mengguyurkan air, dia tidak menyertakan niat di dalam hati, mandi wajibnya kagak sah. Ya, mandi wajibnya tidak sah. Ini poin pentingnya, perhatikan di sini ya. Masalah prakteknya, kaifiatnya, teknisnya, bahwa niat mandi wajib itu dilakukan bersamaan dengan guyuran pertama pada mandi wajib tersebut. Kalau wudhu niatnya kapan? Bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Jadi wudhu ya, ketika kita membasuh wajah pada basuhan yang pertama, disitulah kita pasang niat wudhu, nawaitul fardul wudhu'i, kan gitu. Maka demikian pula mandi wajib, ya, niat mandi wajib dipasang bersamaan dengan basuhan yang pertama. Nah, gitu dia. Jadi mandi wajib kami selama ini cemana Ustaz? Tak begitu, tak tahulah, mengharap ya rahmat daripada Allah Ta'ala saja. Nah, ini kita udah mengaji, jangan sampai salah lagi. Nanti malam praktekkan terus. Ya, yang udah punya pasangan praktekkan terus. Nah, mandi wajib dari haid, dari junub, dari nifas, sama aja niatnya. Ya, sama aja, nggak usah repot. Nawaitul guslali haidin, sengaja aku mandi wajib karena haid, nggak usah. Malah begitu pun tak masalah. Pokoknya hadas besar junub, mandi wajib, niatnya nawaitul fardul gusli. Mandi wajib dari haid, niatnya juga nawaitu fardul gusli. Mandi wajib dari nifas, niatnya juga nawaitu fardul gusli. Udah sama, nggak ada masalah. Nggak usah dibeda-bedakan, nanti ribet. Khawatirnya gini, maaf ya, malamnya dia junub, perempuan tadi habis berhubungan dengan suami, junub, belum sempat mandi wajib, datang haid, bisa nggak terjadi? Berarti berapa hadasnya di situ berkumpul? 2, hadas junub dengan hadas haid. Jadi kalau dia mandi wajib ketika berhenti haid, niatnya nawaitul fardul gusli li haidin, maka yang terangkat cuma hadas haid aja, hadas junubnya nggak terangkat. Paham? Nah, makanya udah satu aja niatnya, nawaitul fardul gusli. Secara otomatis hadas junub, hadas haid terangkat dua-duanya.
Tapi kalau dia niat sengaja aku mandi wajib dari haid, padahal hadas besarnya 2, maka yang terangkat cuma hadas haidnya aja. Untuk mengangkat hadas junubnya harus mandi lagi, kan repot. Mending mandinya sekali, niatnya 1, dua-duanya terangkat, kan gitu. Ini tergantung niat. Udah cukup niatnya nawaitul ghusl fardhu, udah terangkat dua-duanya, hadas junub sekaligus hadas haid. Kemudian, jadi itu cara ya, teknis atau kaifiat niat mandi wajib. Jangan lupa, niat mandi wajib dipasang bersamaan dengan basuhan yang pertama. Harus serentak dia, harus serentak. Nah, kalau ketika guyuran kita mengguyurkan air, kita tidak menyertakan niat di dalam hati, niat mandinya nggak sah. Ya, nah, kita ambil gayung, begitu airnya kita tuangkan ke tubuh kita pada basuhan pertama, hati pun berkata, nawa itu fardhul ghusli, gitu. Paham ibu-ibu ya? Baru sah mandi wajibnya. Kalau nggak sah mandi wajibnya, sholatnya sah atau tidak? Kan nggak sah jadinya, repot. Ustaz, kalau udah mandi wajib mau sholat, apa wudhu meneh? Itu banyak yang nanya. Ya, Ustaz, kalau udah mandi wajib, kita mau sholat, apa harus wudhu lagi? Jawabannya begini. Kalau ketika mandi wajib, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka mandi wajibnya udah cukup, tidak pun perlu berwudhu lagi untuk sholat, maka sah, boleh. Tapi ketika mandi wajib, dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maaf, seperti ketika mandi wajib, digosoknya lah kemaluannya dengan telapak tangannya, itu kan membatalkan wudhu, ya. Maka kalau dia mau sholat harus wudhu lagi. Nah itu dia. Jadi bagi orang yang mandi wajib, ketika mandi wajib tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu dan dia hendak sholat, maka tidak perlu untuk berwudhu lagi. Tapi kalau mau berwudhu ya nggak masalah juga. Itu dia penjelasannya. Kemudian rukun mandi yang kedua, meratakan air sekalian rambutnya dan kulitnya, dan hendaklah diratakan segala tubuhnya. Maka hendaklah dihilangkan segala yang menegahkan, mencegah, ya, sampai air di bawahnya, seperti umpama lilin dan getah dan duri, seperti yang tersebut pada wudhu dahulu. Maka hendaklah diamat-amati pada segala tempat yang ditakuti tiada sampai air kepadanya. Nah, rukun mandi wajib yang kedua, pertama tadi apa nih? Niat. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi air wajib mengenai seluruh tubuh. Kalau ada sedikit sahaja bahagian tubuh yang tak terkena air ketika mandi wajib, mandi wajibnya tidak sah. Jelas ya? Harus rata semuanya. Jadi rukun mandi wajib yang kedua, meratakan air ke seluruh rambut dan kulitnya, dan hendaklah diratakan kepada seluruh tubuhnya. Yang wajib dibasuh dalam mandi wajib, kita kalau jongkok, air itu masuk enggak ke lipatan betis? Enggak kan? Itu wajib dibasuh. Dan kemudian maaf, kalau kita jongkok, anggota dubur yang terbuka ketika kita jongkok itu termasuk wajib dibasuh ketika mandi wajib. Jadi kalau mandi wajibnya hanya berdiri saja, ya, hanya berdiri, oke lah, lipatan betis terbasuh. Tapi maaf, lipatan lubang duburnya tidak terbasuh, maka nggak sah mandi wajibnya. Jadi harus rata. Jadi dalam posisi berdiri, ratakan dulu. Udah, berdiri, udah rata semuanya, baru kita jongkok. Ketika jongkok itu apa yang dibasuh? Nah itulah bagian lipatan-lipatan dubur, ya. Ketika kita buang hajat, itu. Nah, jadi banyak itu yang mandi wajibnya tidak memperhatikan yang saya sampaikan. Jadi lubang dubur yang terlihat ketika kita jongkok atau buang hajat itu termasuk anggota wajib yang terbasuh, ya, wajib terbasuh dengan air. Kalau nggak terbasuh, mandi wajibnya tidak sah. Jelas ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi mandi wajibnya harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai ada sesuatu dari anggota kulitnya yang tidak ikut terbasuh. Nah kemudian dikatakan sebelum kita mandi wajib, seyogyanya kita perhatikan dulu
Ada nggak sesuatu benda yang menutupi kulit kita? Semisalnya kerak lilin. Kerak lilin itu, ya, kalaulah kita berwudu kulit kita kena kerak lilin, kita mandi wajib ada kerak lilin yang belum dibersihkan, itu mandi wajibnya tidak sah. Kenapa? Karena kerak lilin itu menutupi kulit, terkena daripada air. Paham kan? Termasuk getah, termasuk sisik ikan. Ya, sisik ikan kalau menempel di kulit otomatis, ya, sisik ikan itu menghalangi air terkena kulit kita. Jadi sebelum kita mandi wajib dicek dulu, ada nggak benda-benda yang sekiranya menutupi kulit yang nantinya bisa menghalangi, menegahkan, kalau dalam kitab tadi, mencegah air sampai ke kulit, dicek. Nah, kutek, tahu kuteks? Itu juga termasuk hal yang dapat menghalangi air terkena kuku. Jadi kuteknya harus dihilangkan dulu supaya mandi wajibnya sah. Tapi kalau inai itu nggak ada jadi masalah, ya. Kalau inai itu tidak menjadi masalah. Nah, itu diperhatikan. Tato juga nggak jadi masalah karena dia meresap ke dalam kulit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam hari ini menambah perbendaharaan ilmu kita. Ada pertanyaan? Pertanyaannya dibuat dulu lah, ditulis atau di apa? Uridu azhab ilal hammam. Saya mau ke kamar mandi sebentar.